I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasha Nabila. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Lubasung. Di SMK Negeri 1 Lubasung ini saya mengambil jurusan pemasaran atau yang sekarang namanya bisnis retail. Nah, di sini kami akan menyampaikan sedikit hasil diskusi kami atau kesimpulan dari materi ekonomi bisnis atau administrasi umum. Nah, yang pertama akan disampaikan materi oleh teman saya. Yang pertama penyampaian materi yaitu Divin, penyampaian materi kedua yaitu Zikri, dan penyampaian materi ketiga yaitu Dila. Nah, penyampaian pertama akan disampaikan oleh Divin. Guys, jangan lupa subscribe, like, share, and komen di bawah ini, oke? Agar teman-teman dapat info dari kami selanjutnya. Dadah. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Divin. Kepada Divin, kami persilakan. Kenalkan, nama saya Divin Dadi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis adalah suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mana bertujuan untuk menganalisa usaha bisnis berdasarkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Konsep ekonomi bisnis didasarkan pada 3 konsep penting, yaitu kelangkaan, pilihan, dan pengembalian keputusan. Selanjutnya, hukum ekonomi bisnis yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Yang terakhir yaitu masalah ekonomi bisnis. Yang pertama, pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, daya beli rendah pada inflasi. Yang ketiga, kualitas pada pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Yang keempat, kelemahan daya saing pada pembeli. Yang kelima, permasalahan ekonomi ekspor dan impor. Yang keenam, inflasi terjadi secara berturut-turut. Yang ketujuh, kemampuan pajak rendah dan peningkatan rasio utang. Yang kedelapan, kredit macet dalam perbankan. Yang kesembilan, memberikan lapangan pekerjaan. Yang ke-10, permasalahan ekonomi krisis nilai tukar. Nama saya Muhammad Zikri. Saya akan menjelaskan apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4 macam, yaitu pelaku rumah tangga konsumen, yang kedua pelaku rumah tangga perusahaan, yang ketiga pelaku rumah tangga pemerintah, yang keempat pelaku rumah tangga luar negeri. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu dari keempat tersebut. Yang pertama, pelaku rumah tangga konsumen. Pelaku rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri atau keluarga. Yang kedua, pelaku rumah tangga perusahaan adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Yang ketiga yaitu pelaku rumah tangga pemerintah. Pelaku rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah memiliki 3 peran yang penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Yang keempat yaitu rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran masyarakat luar negeri dan
dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contohnya perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan negara Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor pribadi, merupakan minat dan pendapat seorang sebagai konsumen. 2. Faktor psikologis, merupakan respon dan sikap individu terhadap kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. 3. Faktor sosial, faktor ini meliputi pengaruh lingkungan dan hal lain sebagainya. 4. Faktor budaya, faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal. 1. Nilai dan ideologi komunitas mereka. 2. Kepercayaan komunitas. 3. Kebutuhan keluarga dan komunitas. 4. Kelas sosial. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Nabila. Nah, baiklah, perkenalkan, nama saya Sasa Nabila. Saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi terakhir tentang ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah dari ekonomi ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan atau yang jumlahnya terbatas. Baiklah, sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.